Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menyampaikan presentasi hasil penelitian hibah penelitian dosen pemula PDP tahun 2024 dengan Ketua Pengusul Sudiono dan anggota pengusul Heni Lilianti. Adapun judul penelitian yang mendapatkan hibah penelitian dosen pemula PDP tahun 2024 adalah deteksi tingkat kelelahan pekerja berbasis smartwatch dengan pendekatan machine learning pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Karawang. Dan kami berdua berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Horizon Indonesia. Di sini latar belakang kenapa kami menyampaikan usulan penelitian ini adalah dikarenakan kelelahan akibat kerja merupakan masalah utama di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dari pekerja dan juga kesejahteraan pekerja. Studi yang dilakukan oleh banyak negara dan organisasi perburuhan internasional pada tahun 2024 menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan karena penyakit akibat kerja dan cedera akibat kerja akan setara dengan kisaran 1,8% sampai 6%. Dan kelelahan dapat terjadi akibat beban kerja fisik yang berlebihan dan mengakibatkan penurunan sementara eh, kemampuan aktivitas fisik. Kabupaten Karawang merupakan kota industri, sehingga kelelahan dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja dan perlu diukur dan dikendalikan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi suatu penelitian yang memiliki urgensi dapat melakukan deteksi dini terkait kelelahan kerja sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pekerja secara mandiri dalam mengurangi angka kecelakaan kerja dan menurunkan penyakit akibat kerja. Objektif dari penelitian ini adalah penelitian ini menerapkan pendekatan machine learning untuk membuat model deteksi kelelahan kerja pada pekerja manufaktur melalui pengumpulan data biosensor secara real time tanpa mempengaruhi alur kerja menggunakan smartwatch pada pekerja. Sehingga kelak dimungkinkan dapat dikembangkan suatu model prediksi kelelahan terkait pekerjaan berbasis smartwatch untuk pekerja yang mampu mendeteksi tingkat kelelahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Metodologi yang kami gunakan adalah mixed method, di mana di sini menggunakan explanatory sequential design dengan mengkombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini ada dua tahap dalam penelitian kami, di mana tahap pertama adalah tahap kuantitatif. Di sini kegiatan awal kami adalah identifikasi, kemudian pengumpulan data, kemudian melakukan implementasi berupa observasi dan pengukuran data selama 7 hari, kemudian melakukan analisis data dan kemudian penyajian data. Setelah data-data kami kumpulkan, selanjutnya kami lanjut ke tahap kualitatif, di mana di tahap kualitatif itu kami mengumpulkan data dengan membuat eh, skema atau tema-tema yang ada dan subtema terkait dengan kelelahan kerja yang kemudian kami analisis data, eksplorasi data, dan kemudian kami sajikan dalam penyajian data. Dan ini adalah beberapa hal yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, kami eh, melakukan izin dengan bagian HR dari satu perusahaan manufaktur di Kabupaten Karawang. Kemudian kami melakukan briefing dan kami menggunakan smartwatch, ya, di mana semua tool ini dikenakan oleh para pekerja selama pekerja itu bekerja dalam satu shift, baik itu shift pagi maupun shift malam. Dan setelah itu baru kami lakukan wawancara terhadap pekerja-pekerja yang mengalami kelelahan kerja. Dan ini adalah roadmap penelitian kami, di mana kami lebih cenderung kepada keperawatan kesehatan kerja, di mana pada eh, tahap saat ini kami melakukan pengembangan model deteksi kelelahan kerja. Dan hasil dari kuantitatif ini di sini didapatkan dengan menggunakan uji T independen sebagai metode statistik untuk membandingkan variabel usia dan uji chi-kuadrat untuk variabel yang lainnya. Data pada tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas responden antara 15 sampai 24 tahun, kemudian jenis kelaminnya kebanyakan perempuan, dan responden dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun itu lebih mendominasi, dan mereka rata-rata
jam kerjanya kurang dari 42 jam. Pada jenis pekerjaan menunjukkan mayoritas memiliki jenis pekerjaan yang sedang, kemudian beberapa responden memiliki penghasilan antara 2,6 sampai 6 juta rupiah per bulan. Dan di sini adalah data dari kuantitatif berikutnya, di mana dari hasil skor tingkat kelelahan dari 150 responden yang kami lakukan pengambilan data, di sini menunjukkan sebanyak 42 atau 63% mengalami kelelahan dengan skor tinggi, dan 108 atau 72% mengalami kelelahan dengan skor rendah. Kemudian kami juga melakukan perbandingan denyut jantung. Pada tabel ini dapatkan nilai denyut jantung sebelum sudah melakukan pekerjaan ada perbedaan dengan p-value 0,00. Dan ini adalah uji normalitas untuk mengetahui data pada denyut jantung sebelum dan sesudah. Total skor kelelahan telah berdistribusi normal dan sebagai syarat uji korelasi. Dalam penelitian ini, sebagaimana tabel 3, uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Metode Lilliefors merupakan penyempurnaan dari metode Kolmogorov-Smirnov menurut ISMA di tahun 2020. Hasil perhitungan p-value pada uji normalitas menggunakan software SPSS 26. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel denyut jantung sebelum bekerja dan denyut jantung telah bekerja berdistribusi normal dengan p-value 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel tingkat kelelahan juga terdistribusi normal dengan p-value adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan ini adalah hasil uji korelasi statistik parametrik menggunakan uji Pearson correlation. Sebagaimana tabel ini menunjukkan denyut jantung sebelum dan sudah melakukan pekerjaan dengan kelelahan kerja dinilai p-value 0,039, lebih kecil dari 0,05 dengan alfa 5%. Nilai korelasi antara variabel adalah sebesar 0,9%, menunjukkan bahwa nilai denyut jantung memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan tingkat kelelahan kerja. Nilai korelasi bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan nilai denyut jantung terhadap tingkat kelelahan adalah berbanding lurus. Nilai denyut jantung pekerja semakin tinggi, maka pekerja menunjukkan tingkat kelelahan yang tinggi. Maka nilai denyut jantung semakin kecil, maka pekerja pun menunjukkan tingkat kelelahan yang rendah. Analisis terhadap 9 topik pada tahap kualitatif menghasilkan berbagai tema dan subtema terkait penyebab kelelahan kerja. Di antaranya adalah overtime, pekerjaan yang tidak, pikiran yang tidak stabil, kurang tidur, dan masalah pribadi di rumah. Sedangkan dampak lelah kerja di antaranya bisa mengganggu pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial. Dan gambaran ini kemudian kami lakukan interview. Di sini ada beberapa informasi terkait dengan hasil wawancara terhadap pekerja. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang positif antara kelelahan kerja dengan berbagai dampak yang dialami oleh para pekerja manufaktur. Dampak yang dirasakan selain dapat mengganggu pekerjaan, keluarga maupun kehidupan sosial pekerja juga berisiko menyebabkan terjadinya kesalahan kerja. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan algoritma model yang telah dihasilkan, selanjutnya diperlukan wearable devices yang proaktif non-invasif yang dapat mengukur tingkat kelelahan yang lebih praktis dan efisien. Wearable devices yang dihasilkan akan tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan manufaktur untuk mendeteksi kelelahan kerja pada pekerja mereka. Dan beberapa hambatan yang kami temukan dalam penelitian ini adalah hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian, antara lain kesulitan dalam mendata dan perubahan kondisi lapangan tidak terduga. Hal ini karena settingnya di perusahaan. Dan juga pengambilan data kualitatif dilakukan secara in-depth interview pada 9 responden yang mengalami tingkat kelelahan tinggi. Kendala yang dihadapi adalah tempat wawancara yang kurang privasi, alokasi waktu yang diberikan cukup singkat, dan masing-masing responden selama kegiatan melanjutkan proses pengambilan data kualitas secara memanjang dan bertahap. Dan luaran yang kami dapatkan adalah penelitian kami telah diterima di jurnal holistik, jurnal kesehatan yang terindeks SIMTA 3 dengan status luaran accepted dengan letter of acceptance sebagaimana tergambar pada sebelah kanan. Ini adalah monitoring evaluasi yang telah kami lakukan di Universitas Horizon Indonesia. Dan selanjutnya penelitian yang akan kami lakukan adalah untuk mengembangkan prototipe
model machine learning, di mana dengan alat ini bisa mendeteksi kelelahan kerja pada pekerja dengan memberikan informasi-informasi yang sesuai kepada manajemen perusahaan. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.